Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, supaya dalam mencari ilmu kita diiringi oleh ridhonya Allah, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Isti'dadan intibaha qabla ta'aruf min al-atala intibaha du'a'an fil qalbi. Khalas, intibaha salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sehwan. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dengan kalian pindai QR code di depan, nanti isi nama, kemudian kelasnya diisi, ya. Nanti secara otomatis absensi kalian akan masuk ke Google Form-nya Ibu, ya. Sebelum kita lanjut ke materi pada pembelajaran kita kali ini, coba Ibu ingin bertanya dulu. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, proses penghantaran impuls gerak biasa dan gerak refleks. Coba, ada yang bisa menjelaskan bagaimana mekanisme penghantaran impuls gerak biasa dan gerak refleks? Coba acungkan tangannya. Ya, Siti Fatimah, silakan berdiri. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang mekanisme gerak biasa dan gerak refleks. Pertama, proses gerak biasa yaitu rangsangan, reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, efektor atau otot dan kelenjar. Untuk gerak refleksnya yaitu rangsangan, reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, efektor atau otot dan kelenjar. Nah, terima kasih Siti Fatimah. Kita berikan aplaus untuk Siti Fatimah. Ya. Benar ya? Nah. Ya, terima kasih. Benar kalau yang membedakan antara gerak refleks dengan gerak biasa itu tadi di proses pengolahan rangsangannya. Jadi kalau gerak biasa, Ibu ulangi lagi, gerak biasa itu rangsangannya yang diterima oleh reseptor, kemudian saraf sensorik itu diolah di otak. Nah, jika gerak refleks itu rangsangannya diolah di sistem saraf atau di sumsum tulang belakang. Contoh dari gerak refleks itu misalkan seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jika kita menginjak duri di kaki atau kulit pada kaki itu sebagai reseptornya, penerima rangsangan, saraf sensoriknya, panca inderanya, kulit kan termasuk indera ya. Kemudian ketika ada duri atau ada benda tajam, maka seketika kita akan mengejatkan kaki kita menjauhi datangnya arah rangsangan. Jadi tidak langsung diinjak lagi sama kita ya, karena kita merasakan itu sakit, maka langsung diangkat kaki kita. Nah, itu merupakan gerak refleks. Sangat cepat sekali pengolahan rangsangannya dan itu diolah di sumsum tulang belakang. Nah, itu yang sudah pernah kita pelajari. Sekarang Ibu ingin tanya, bagaimana proses mekanisme penghantaran impuls jika zat narkoba masuk ke dalam tubuh kita? Coba, ya, Nur Hasanah. Jika narkoba masuk ke dalam tubuh, maka akan mempengaruhi mekanisme penghantaran impuls, sehingga gerakan yang terjadi tidak selaras, serasi, dan seimbang. Atau tubuh akan mengalami penurunan tingkat kesadaran. Terima kasih Nur Hasanah. Benar sekali, jika ada zat narkoba masuk ke dalam tubuh,
itu akan mempengaruhi proses penghantaran impuls. Ya, kita berikan apresiasi untuk Nur Hasanah. Ya, betul ya, mantap. Nah, untuk penghantar kita ke materi berikutnya, Ibu di sini punya satu video tentang berita kasus narkoba yang dialami oleh artis. Ya. Dari polisi melakukan temuan sinetron Food Al Idrus alias Food Filbert dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Tak hanya Food Filbert, polisi terus mengamankan 6 orang lainnya dan menyita barang bukti seperempat butir pil ekstasi serta cangkok berisi residu sabu. Nah, ini artis Food Al Idrus atau Food Filbert ini adalah pemain film Raden Kian Santang yang jadi sultannya. Ya, nah coba kalau sudah tertangkap seperti itu, bahkan disorot sama video pun nggak berani untuk menampakkan wajahnya, ya, karena itu merupakan tindakan menyalahi aturan, ya. Oke, dari tayangan video kasus berita tadi tentang kasus narkoba, maka di sini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai selama 90 menit ini yaitu peserta didik mampu menganalisa bahaya penggunaan narkoba serta dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan keluarga, dan masyarakat, mengikuti dan melakukan kampanye anti narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar dalam bentuk poster manual, infografis, video edukasi dengan menunjukkan sikap bernalar kritis dan kerjasama. Coba dari tayangan video tadi, Ibu di sini punya pertanyaan pemantik yang nyambung dengan video kasus narkoba tadi, ya. Nah, tadi kan kasus narkoba yang kalian tonton videonya dan itu merupakan tindakan menyalahi aturan sehingga masuk ke dalam tingkatan tindakan kriminal, ya. Nah, tahukah kalian, morfin merupakan zat aktif dari opium yang tergolong kepada narkoba jenis golongan 2. Di dalam dunia kedokteran, zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi. Namun yang salah sehingga ini disebut sebagai tindakan kriminal, yang salah itu adalah penyalahgunaannya. Sehingga manfaatnya itu tidak termunculkan, tidak terlihat, sehingga yang ada adalah dampak negatifnya. Penyalahgunaan ini justru akan menimbulkan kelainan fisik, psikis, dan emosional, bahkan dapat menyebabkan kematian. Menurut kalian, sifat apa yang terkandung dalam narkoba? Sifat adiksi atau ketagihan. Nah, bisakah kecanduan seseorang akan narkoba tersebut dihilangkan atau terobati? Bisa tidak? Bisa, ya. Itu tergantung kepada niat kita. Jika kita ingin mengubah nasib diri kita, maka insya Allah akan merubah, ya. Karena apapun yang terjadi itu tergantung kepada niatan kita. Ingat bahwa Allah juga tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang itu tidak ada keinginan untuk merubah dirinya pribadi. Kita harus menentukan dulu pertanyaan pertama dalam pembelajaran kita kali ini. Kemudian dari video kasus narkoba tadi kan penggunaan narkoba itu termasuk ke dalam tindakan pidana karena pengaruh dari narkoba tersebut berdampak negatif. Nah, maka pertanyaan mendasar pada pembelajaran kita kali ini, 1. Bahaya narkoba bagi kesehatan. Yang kedua, dampak narkoba bagi diri, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Serta yang ketiga, bagaimana upaya pelajar tingkat SMA untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelum Ibu tayangkan videonya, Ibu ingin kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Silakan kalian duduk secara kelompok. Oke, terima kasih kalian sudah duduk secara berkelompok. Ini kenapa ada yang kerudung hitam? Kerudungnya basah?
Ya, nggak apa-apa ya. Nanti sesuaikan dengan jadwalnya ya. Untuk kelompok 1. Nah, berikut ini Ibu akan tayangkan video penyalahgunaan narkoba yang terjadi di negara Amerika Serikat, tepatnya di kota Philadelphia, ini yang sudah dijuluki sebagai kota zombie. Ini kalian harus fokus menonton ini untuk menemukan jawaban dari masalah tadi. Sinau pecandu narkoba berupa zombie memenuhi sejumlah ruas jalan di Philadelphia, Amerika Serikat. Kota ini bahkan dijuluki sebagai kota zombie karena mewabahnya pecandu narkoba. Film pandangan mengerikan. Nah, kalian tadi telah menyaksikan video penyalahgunaan psikotropika atau narkoba di kota Philadelphia. Sekarang silakan kalian lengkapi LKPD-nya untuk menjawab tadi bahaya, dampak, dan solusi kita sebagai pelajar tingkat SMA. Sekarang kalian buat rencana proyek. Silakan buka LKPD. Nah, di tahapan yang kedua, merancang proyek. Kalian rencanakan rancangan proyeknya disusun dari mulai judul, kemudian tujuan proyek, dan hasil proyek. Nah, tahapan berikutnya adalah membuat jadwal penyelesaian proyek. Dan kita tentukan ya deadline-nya, dilanjut mengerjakannya di rumah masing-masing dengan bekerja secara kelompok dengan deadline yang sudah kita sepakati di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu nanti kalian sudah siapkan proyeknya untuk dipresentasikan di depan kelas. Dan ingat, untuk proses monitoringnya harus ada laporan kepada ibu ya, baik dalam bentuk foto, baik dalam bentuk video, ataupun boleh kalian nanti menelpon ibu langsung direkam nanti video call-nya ya. Nah, untuk yang kelompok 1, proyeknya seperti apa? Proyeknya seperti apa? Membuat poster infografis. Berarti yang sudah kalian siapkan apa? Yang pertama. Ya, silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Untuk kelompok 2, tugas proyeknya mau buat apa? Video edukasi. Dengan menggunakan apa? Aplikasi CapCut. Iya, aplikasi CapCut yang sedang viral ya. Nah, itu ternyata bisa juga digunakan. Nah, bagus ya, ada variasi proyek dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan disiapkan. Kalau CapCut berarti harus ada gambar, tulisan, dan apa? Iya, benar, ada suaranya. Silakan. Kelompok 3 mau membuat apa? Poster, poster manual. Ya, sampai di mana proses pembuatan proyeknya? Nah, itu suaranya nanti harus diperkeras ya. Nah, ada kendala tidak? Sedikit. Untuk kelompok 1, berapa persen progres pembuatan proyeknya selama pembelajaran hari ini? Berapa persen kira-kira? 65%. Nah, anak tadi kita sudah melakukan pembuatan proyek meskipun tidak selesai ya. Ingat, nanti harus diselesaikan di rumahnya masing-masing dengan bekerja kelompok. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan rangkaian pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Oke, Silvi Aryani, silakan. Pada pertemuan pertama, Ya, kami diberikan pertanyaan mendasar, yaitu yang ke-1, bahaya narkoba bagi kesehatan, kedua, dampak narkoba bagi diri, keluarga, dan masyarakat, hasil kemajuan pembuatan proyek untuk mendapat bimbingan dari guru. iya, terima kasih Silvi Aryani. Kita beri tepuk tangan bersama. Telah diwakili ya kesimpulannya. Ya,
Ibu kasih apresiasi buat semua kelompok. Selamat, kalian sudah akan menyelesaikan proyeknya. Tapi ingat, di hari-hari Jumatnya ketika kalian bekerja kelompok itu harus ada laporan kepada ibu. Jadi nanti untuk melihat, memantau kemajuan kalian dalam membuat proyek, ibu bisa mengawasinya dari kejauhan. Nah, alhamdulillah di sini ada variasi proyek ya. Jadi tidak hanya pada satu proyek saja, tapi ada variasinya. Semoga kalian dalam menyelesaikan proyek diberi kelancaran dan kemudahan. Pada pertemuan kali ini, sampai membuat proyek itu belum selesai ya. Bagaimana menurut kelompok 2? Menyenangkan, kata apa? Bukan jangan itu menyenangkan, ini juga ikutan menyenangkan. Rasanya apa? Pakai aplikasi apa? Betul, bukan hanya apa, bisa membuat video yang misalkan untuk kenangan semata, tapi bisa juga digunakan untuk video edukasi. Ya, sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita menutupnya dengan doa bersama supaya rangkaian pembelajaran tadi bermanfaat dan ada hikmahnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Isti'dadan intibaha ba'da talub minanatullah intibaha du'aan bil qalbi. Kelas intibaha salaman